Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang digital parenting. Apa itu digital parenting? Jadi, digital parenting adalah cara mendidik anak atau pola pengasuhan anak di era digital. Sebelumnya, kita harus tahu nih anak-anak itu siapa sih? Anak-anak itu usianya berapa sih yang disebut sebagai anak-anak itu gitu. Nah, jadi menurut sumber yang saya baca, anak-anak itu adalah mereka yang memiliki usia dari 0 sampai 18 tahun. Dari usia tersebut dibagi lagi nih ke dalam 4 fase tumbuh kembang anak. Yang pertama ada fase bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, kemudian ada fase balita plus di usia 3 sampai 7 tahun, kemudian ada fase anak-anak di usia 7 sampai 11 tahun dan fase remaja di usia lebih dari 12 tahun sampai 18 tahun. Kemudian mari kita bahas mengenai perkembangan dari setiap fase anak tadi. Yang pertama ada bayi. Kalau bayi itu perkembangan fisik dan mentalnya itu bergerak dulu dan mengenali objek fisik. Kemudian emosinya itu percaya dan tidak percaya. Kemudian bentuk penghargaan kepada bayi itu berikan penjelasan dan hindari hukuman. Kemudian perkembangan pada balita plus, perkembangan fisiknya itu mengenali lingkungan melalui indranya. Kemudian emosinya itu otonomi dan malu, ragu-ragu, inisiatif dan rasa bersalah. Kemudian bentuk penghargaannya kepada balita plus ini adalah berikan penghargaan dengan imbalan yang positif. Selanjutnya perkembangan anak-anak. Perkembangan fisik dan mentalnya anak-anak itu mulai belajar konsep abstrak seperti cita-cita. Kemudian perkembangan emosinya itu percaya diri dan tidak percaya diri. Bentuk penghargaan kepada anak-anak ini adalah menegaskan otoritas, mulai menekankan aturan sosial. Kemudian pada fase perkembangan remaja, perkembangan fisiknya itu mengembangkan kemampuan berpikir logis secara sistematis. Kemudian emosi pada remaja itu membedakan identitas dan peran dalam bermasyarakat. Kemudian bentuk penghargaan kepada remaja ini adalah pembentukan moral dasar dan toleransi atas perbedaan. Nah, setelah kita memahami tentang fase perkembangan anak tadi, kita masuk yuk ke karakteristik dari media digital. Jadi, karakteristik media digital itu adalah yang pertama, semua orang saat ini bisa membuat pesan, sehingga pesan yang tersaji di media digital itu sangat banyak, dan tidak semua pesan yang ada dapat dipercaya kebenarannya. Nah, ini nih, kan sosial media sekarang itu banyak banget nih. Kalau dulu kan cuma ada radio, koran, televisi, di mana kita tidak bisa ikut membuat pesan gitu kan. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi, adanya media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, kita juga bisa membagikan informasi secara langsung melalui akun-akun media sosial kita. Tapi perlu dihati-hati karena bisa aja nih informasi-informasi yang ada di media digital itu tidak semuanya benar gitu. Terus yang kedua adalah memiliki teknologi kecerdasan buatan atau intelijensi artifisial yang digunakan untuk memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan kesukaan pengguna berdasarkan catatan penggunaan sebelumnya. Jadi ketika kita pengen apa nih, searching apa, kok kemudian di iklan-iklan tuh munculnya ini ya, misalnya gini, kita tuh sering searching tentang baju gitu, kok kemudian iklan-iklan ini banyak muncul tentang baju ya, apakah HP ini pintar, apakah HP ini seperti dukun? Tidak, jadi HP itu memiliki kecerdasan buatan tadi. Mereka merekam apa yang kita cari, kemudian mereka merekomendasikan dari apa yang kita cari tersebut. Dan yang terakhir adalah interaktif. Artinya, pengguna dapat secara langsung memberikan suatu tanggapan terhadap berita yang tersaji. Jadi saat ini dengan adanya media digital ini, itu kita bisa langsung memberikan komentar nih, kan ada tuh di YouTube, di Twitter, di Instagram itu kan ada kolom komentar. Kita bisa langsung memberikan tanggapan terhadap komentar itu. Itu artinya adalah interaktif. Dengan karakteristik media digital sekarang itu sebenarnya kita dimudahkan dan sangat-sangat dimudahkan. Tapi tentu saja
digital, gadget, HP, laptop, dan segala macamnya itu memiliki dampak buruk kepada siapapun, terutama anak-anak yang mengalami kecanduan. Apa sih dampak dari gadget atau HP kepada anak yang kecanduan? Yang pertama, kurang tidur. Yang kedua, gangguan pada mata. Yang ketiga adalah obesitas. Kenapa bisa obesitas? Karena anak-anak yang terlalu banyak bermain HP akan membuat anak kurang bergerak dan lebih sering duduk serta berbaring sambil bermain HP. Kemudian masalah mental. Kecanduan HP bagi anak-anak bisa beresiko pada depresi, sulit fokus, dan kurang percaya diri. Kemudian membuat anak itu kurang bersosialisasi. Yes, karena tadi anak-anak jadi main HP terus, jadinya males nih untuk main keluar gitu, kuranglah bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah membuat anak kurang kreatif. Kenapa anak menjadi kurang kreatif? Karena anak hanya main HP terus gitu, main HP yang itu sudah tersaji secara instan, jadi kurang kreatif. Terus gimana sih pengasuhan anak di era digital ini? Oke, pengasuhan digital disesuaikan dengan fase pertumbuhan anak. Kita ingat tadi nih, fase pertumbuhan anak itu ada 4. Ada fase bayi, ada fase balita plus, ada fase anak-anak, dan fase remaja. Pada fase bayi di usia 0-2 tahun, pengasuhannya adalah hindari pemaparan layar pada mata anak, kemudian alihkan perhatian anak pada mainan yang merangsang gerak fisik dan panca indera, kemudian pendengarkan musik instrumentalia pada pagi hari dan sebelum tidur. Musik instrumentalia ini adalah musik-musik yang hanya ada musiknya aja, alat musik, suara alat musik tanpa lirik. Selanjutnya, pada balita plus di usia 3-7 tahun, pola pengasuhannya adalah seperti ini. Perhatikan sikap tubuh saat mengakses gawai. Posisi mata sejajar, tidak membungkuk, dan di tempat terang, suara pelan. Kemudian pemaparan layar secara terbatas maksimal 2 jam per hari. Kemudian belajar menyalakan atau mematikan gawai, menelepon, mengirim pesan, dan memotret. Selanjutnya, selalu dampingi anak ketika mengakses gawai. Kemudian orang tua tidak menyediakan gawai pribadi. Selanjutnya, anak tidak diperkenankan memiliki akun media sosial atau email. Dan yang terakhir adalah keberimbangan waktu bermain dan mengakses gawai. Konten harus bersifat riang, hindari konten sedih dan konflik. Jadi di usia balita plus ini, di usia 3-7 tahun, gak apa-apa anak-anak mulai dikenalkan dengan yang namanya HP. Tapi ingat, harus didampingi, harus dibatasi, harus imbang antara bermain HP dengan bermain secara nyata, tidak di media. Selanjutnya pada anak-anak di usia 7-11 tahun, yaitu berikan akses gawai yang ketat, hanya boleh untuk mengakses hiburan dan konten belajar. Kemudian ajarkan soal konsep privasi dan informasi privat seperti alamat, nomor telepon, penyakit, dan ruang privat. Ini artinya harus memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kita tidak boleh membagikan informasi-informasi pribadi di media sosial. Kemudian tunjukkan konten-konten negatif yang harus dihindari, misalnya kekerasan, seksualitas, konflik, dan kebencian atau perisakan. Selanjutnya adalah belajar merawat gawai dengan membersihkan, mengisi baterai, menyimpan di tempat yang aman. Selanjutnya, arahkan anak mempelajari hal-hal teknis yang produktif seperti mengolah gambar, kata, angka, dan suara. Kemudian, perkenalkan nilai dan norma penting dalam keluarga. Selanjutnya adalah perhatikan penampilan tubuh di media. Jadi di anak-anak ini, kontrol kita harus semakin kuat, kontrol kita harus semakin ketat gitu ke anak-anak. Kemudian kita memperkenalkan hal mana sih yang baik untuk ditonton, hal mana yang tidak boleh ditonton, dan dikasih penjelasan kenapa ini tidak boleh ditonton, kenapa ini boleh ditonton, seperti itu.
Yang terakhir adalah di fase remaja, yaitu lebih dari 11 tahun atau lebih dari 12 tahun sampai 18 tahun, yaitu beri penekanan fungsi media digital untuk aktivitas produktif, kemudian ajarkan mereka menggunakan media digital untuk partisipasi sosial yang produktif. Selanjutnya, sering-seringlah mendiskusikan pengalaman mereka bermedia digital, lalu kaitkan dengan pengalaman di dunia nyata. Yang terakhir adalah ajarkan cara membentuk kepribadian di dunia digital yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan profesional di masa depan. Artinya di remaja ini arahkan anak-anak itu untuk membuat hal-hal produktif di media sosialnya mereka atau lewat HP, misalnya membuat konten YouTube mungkin, membuat konten podcast mungkin. Intinya arahkan ke hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik, hal-hal yang akan membuat dia itu memanfaatkan digital ini dengan baik. Misalnya dengan belajar, itu juga termasuk memanfaatkan digital dengan produktif. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengasuh anak di era digital berdasarkan fase perkembangan anak, ada nih beberapa aplikasi untuk menunjang perkembangan anak. Pertama, ada aplikasi Duolingo. Aplikasi ini untuk belajar bahasa anak. Kemudian ada Kindle. Ini merupakan aplikasi elektronik yang memiliki buku bacaan ramah untuk anak-anak, atau gampangnya Kindle ini adalah e-book, elektronik buku. Selanjutnya ada aplikasi How to Make Origami. Jadi aplikasi ini merupakan panduan untuk membuat berbagai kerajinan melipat kertas. Yang terakhir adalah Kids Coloring Fun. Jadi aplikasi ramah anak ini dapat menstimulasi anak untuk mengenal warna dan mewarnai secara digital. Kalau tadi ada aplikasi untuk menunjang perkembangan anak, sekarang ada saluran internet untuk anak. Yang jelas saluran internet ini tentu saja baik karena telah disesuaikan dengan anak-anak. Apa aja saluran internetnya? Yuk simak baik-baik. Yang pertama ada PBS Kids. Ini adalah portal berisi berbagai permainan dan video animasi yang jelas ramah anak-anak. Yang kedua yang pasti diketahui adalah bobo.id. Bobo ini merupakan majalah untuk anak-anak. Yang terakhir adalah Super Simple. Super Simple Online yang beralamat di supersimpleonline.com ini menyajikan lagu-lagu anak sederhana. Anak dapat belajar bernyanyi, mengenal huruf, dan menggambar dari saluran Super Simple ini. Sekian dan terima kasih. Tentu saja saya dalam menyampaikan tadi banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih.